Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Serlia Salsabila Putri dengan NIM C1C0190049. Kali ini saya akan mempresentasikan akad-akad lainnya. Berikut pokok pembahasannya. Yang pertama akad sraf, kedua akad wadiyah, ketiga akad al-wakalah, keempat akad al-kafalah, kelima qardul hasan, keenam akad al-hiwalah, kemudian ketujuh akad al-rahin. Pertama, akad sraf. Sraf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukuran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Sraf adalah transaksi jual-beli suatu valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli. Kemudian dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama dengan takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba, perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama dengan takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kemudian kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Gram dengan gram harus sama dengan takaran, timbangan, dan tangan ke tangan atau tunai. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Kemudian emas, perak, kurma, gandum, anggur kering, garam adalah contoh barang-barang ribawi atau barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan. Berdasarkan hadis di atas dapat diartikan bahwa ketika terjadi pertukaran sesama barang ribawi yang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak atau lainnya, jumlahnya harus sama dan harus dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai, karena kelebihannya ada riba. Begitu juga pertukaran untuk barang ribawi sejenis dengan kualitas yang berbeda, misalnya kurma berkualitas rendah dengan kurma yang berkualitas tinggi. Tetapi harus dalam jumlah yang sama, karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan dan dilakukan secara tunai. Cara lain dapat ditempuh untuk memperoleh barang ribawi yang kualitasnya berbeda adalah dengan cara menjual kurma yang berkualitas lebih rendah atau lebih tinggi terlebih dahulu. Kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli kurma dengan kualitas berbeda. Kemudian akad wadiyah. Wadiyah ini merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiyah ini akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Kemudian dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiyah, secara cara penyimpanannya, lama waktu penitipan, biaya yang dibebankan kepada pemilik, barang, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Kemudian jenis akad wadiyah. Yang pertama wadiyah amanah, yaitu akad wadiyah di mana uang atau barang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contohnya yaitu barang yang dititipkan di bagian penitipan barang pada pusat perbelanjaan. Kemudian yaitu kedua wadiyah yadamanah, yaitu akad wadiyah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seiring pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh
setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan, namun demikian penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang, yaitu contoh tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad wadiah. Kemudian sumber hukumnya, yang pertama Al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Sumber hukum sunnah, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Kemudian akad al-wakalah. Al-wakalah, al-wikalah, atau at-tawid berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Akad wakalah ini akad pelimpah kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya salah satunya puasa, bersuci, kias, saya, dan lain sebagainya. Wakalah dalam pendelegasian pembelian barang terjadi dalam situasi di mana seseorang berekomendasi mengajukan calon dan menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta diwakilkan harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli kepada agen atau pihak yang mewakili dalam suatu kontrak wakalah. Agen atau wakil ini membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan mewakili untuk membeli barang. Agen atau wakil ini boleh menerima kondisi atau tidak boleh menerima kondisi, hanya mengharap ridho Allah atau tolong menolong. Tetapi bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad ijarah atau sewa menyewa. Wakalah ini dengan imbalan disebut dengan wakalah bil ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Sumber hukumnya yang pertama Al-Quran. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Quran Surah Yusuf ayat 55. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surah Al-Isra ayat 34. Sumber hukum dari sunnah yang diriwayatkan dari Busir bin Ibnu Sa'i al-Maliki berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah, terimalah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian akad al-kafalah atau jaminan. Said Sabiq pada 2008 menyebutkan bahwa kafalah disebut juga daman atau jaminan, hamalah, beban, dan jamaah, tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kafih kepada pihak ketiga, ma'fulahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Secara teknis, akad kafalah merupakan perjanjian antara seorang yang memberikan pinjaman atau penjamin kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila
Debitur tidak membayar utangnya. Contoh akad kafala garansi bank, standby letter of credit atau pembukaan LC import, akseptasi, endorsement, dan lain sebagainya. Kafalah biasa atau segala sesuatu yang bersifat segera, misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu di masa depan. Kafalah dapat juga bersyarat, misalnya jika Anda meminjamkan uang kepada adik rekan Anda, maka rekan Anda akan menjamin utangnya. Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong, namun perjanjian dapat menerima imbalan sifatnya tidak memberatkan. Apabila ada imbalan, maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya. Hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya sebagai hadiah dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian dan juga tidak boleh berulang. Pinjaman kode bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial ataupun kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenalkan untuk dibebankan kepada peminjam jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Kemudian jenis-jenis akad hiwalah ditinjau dari segi objek akad. Apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haqi atau pemindahan hak atau anjak piutang. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad-dain atau pemindahan utang. Kemudian hawalah al-muqayyadah, pemindahan bersyarat, yaitu hawalah di mana musril adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang. Hawalah al-mutalaqah, pemindahan mutlak adalah hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal mali. Kemudian akad rahin atau pinjaman dengan jaminan. Rahin secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rahin adalah apa yang disebut dengan barang, jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahin yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahin juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman atau jaminan dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kepada pihak yang berutang apabila hutang sudah lunas. Akad rahin digunakan kepada pegadaian syariah. Tujuan penggunaan akad ini adalah agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau rahin. Namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai atau murtahin dan biayanya harus tanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya, misalnya mobil, maka pihak yang menerima barang gadaian boleh memanfaatkannya atas izin sepihak yang menggadaikan. Sebaliknya, penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadaian. Untuk barang gadai berupa emas, tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya peminjaman dilakukan secara akad ijarah. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan materi akad-akad lainnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.